Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Dimas Bayu Krisna, 2. Anur Jamilatus Solehah, 3. Alessia Nur Asita, dan 4. Jessica Tersiana Handayani. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis merupakan alat yang sangat penting bagi pengusaha maupun pengambil keputusan kebijakan perusahaan. Sebuah perencanaan bisnis bertujuan agar bisnis mencapai tujuan tertentu agar mencapai kesuksesannya. Ada 3 langkah yang harus dikerjakan seseorang untuk memulai bisnis. Yang pertama, memilih peluang bisnis dan jenis bidang usaha. Yang kedua, membentuk badan usaha. Dan yang ketiga, mempersiapkan dan merencanakan kegiatan usaha. Di sini saya akan menyampaikan 2 dari 3 langkah tersebut yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang pertama, memilih peluang bisnis dan jenis bidang usaha. Sebelum memulai berbisnis, perhatikan situasi lingkungan secara cermat. Situasi lingkungan usaha harus diperhatikan dengan saksama sebelum memutuskan jenis usaha apa yang akan dikerjakan. Setelah diketahui lingkungan selanjutnya, dapat dilakukan analisis terhadap kekuatan dan sekaligus kelemahan diri sendiri dengan melakukan identifikasi terhadap apa yang diketahui, dikuasai, dan dimiliki sebagai situasi internal pendukung pada saat akan dilakukan pengambilan keputusan dan pemilihan bidang usaha. Agar diperoleh hasil pengamatan situasi internal dan eksternal secara tepat, matriks analisis kualitatif peluang bisnis dapat dijadikan media dalam melakukan analisis hasil pengamatan lingkungan internal dan eksternal. Jika ada kekuatan atau kelemahan di antara yang disebutkan dalam matriks tersebut, maka lakukanlah suatu keputusan dengan mempergunakan kotak atau ruangan yang mempertemukan antara kekuatan dan kelemahan sebagai bagian internal dengan peluang bisnis yang mungkin dapat ditangkap sebagai bagian dari eksternal lingkungan. Matriks tersebut pada dasarnya merupakan matriks SWOT kualitatif sederhana yang dapat digunakan sebagai media untuk menentukan pilihan-pilihan bisnis yang dinilai paling tepat, sekaligus menghindari pilihan bisnis yang salah. Yang kedua, membentuk badan usaha. Pada langkah ini diarahkan pada alternatif pilihan sarana atau wadah apa yang paling memulai berbisnis. Langkah memilih bentuk badan usaha pada dasarnya lebih banyak ditinjau dari aspek legal yuridis yang mengatur tingkah laku badan dalam dunia bisnis. Dalam kondisi sistem ekonomi yang berlaku saat ini, di mana hubungan bisnis juga tidak luput dari sejumlah ketentuan perundangan. Ada 3 jenis aplikasi syariah yang mungkin dilakukan. Yang pertama, dalam hubungan bisnis dengan lembaga pemerintah, baik lembaga keuangan maupun lembaga non-keuangan yang belum atau tidak mengakui pola dan mekanisme syariah. Yang kedua, dalam hubungan bisnis dengan lembaga pemerintah, baik lembaga keuangan maupun non-keuangan yang telah mengakui dan mengadopsi pola dan mekanisme syariah. Dan yang ketiga, dalam hubungan bisnis dengan lembaga non-pemerintah, LSM dan swasta, serta perorangan. Dari ketiga pengaplikasian tersebut, berikut adalah pedoman untuk memilih dan mempersiapkan pendirian sebuah badan usaha formal yang diarahkan untuk memenuhi aspek persyaratan yuridis yang berlaku. Yang pertama, bentuk badan usaha atau syariah. Yang kedua, pembagian proporsi kepemilikan modal usaha. Yang ketiga, anggaran dasar badan usaha. Yang keempat, penetapan personalia penanggung jawab badan usaha. Yang kelima, status usaha. Yang keenam, bidang atau jenis usaha. Dan yang terakhir adalah domisili hukum. Setelah badan usaha terbentuk, langkah selanjutnya yang segera harus dilakukan adalah
untuk melengkapi surat-surat administratif dan surat izin perizinan. Yang pertama untuk usaha perdagangan yaitu ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang kedua tanda daftar perusahaan, surat izin tempat. Yang ketiga tadi surat izin usaha perdagangan, lalu surat izin gangguan. Dan untuk usaha industri yang pertama ya ada NPWP, tanda daftar perusahaan, surat izin usaha perdagangan, surat izin tempat usaha, surat izin gangguan, persetujuan prinsip mendirikan perusahaan, izin bangunan, dan rekomendasi dari departemen tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mempersiapkan dan merencanakan kegiatan usaha. Dalam mempersiapkan kegiatan usaha, kita harus berpegang pada perencanaan yang telah disiapkan agar untuk mengambil langkah selanjutnya agar tepat sasaran sesuai yang ingin diharapkan. Penyusunan langkah strategis harus segera dilakukan, diikuti dengan langkah taktis jarak pendek yang telah dilengkapi dengan anggaran yang sudah diperhitungkan secara seksama. Dalam perencanaan kegiatan usaha, yang paling penting yaitu kita harus mengenali serta memahami situasi lingkungan internal maupun eksternal yang lebih dikenal dengan analisis SWOT. Ketika kita sudah memahami serta mengenali lingkungan internal maupun eksternal tersebut, kita dapat mengambil keputusan secara tepat sehingga kita dapat melakukan kegiatan usaha dengan baik. Selanjutnya, yaitu menyikapi persaingan bisnis. Dalam dunia bisnis, kata persaingan tidaklah asing. Dalam dunia Islam, persaingan bisnis pun sudah diatur dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Dalam Islam, terdapat 3 unsur atau 3 aspek yang harus dicermati dalam persaingan bisnis. Yang pertama yaitu pihak yang bersaing, kedua cara bersaing, dan yang ketiga yaitu barang atau jasa yang dipersaingkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang bersaing. Manusia merupakan puncak dari kegiatan persaingan bisnis. Mereka akan melakukan atau menjalankan usahanya sesuai dengan bidangnya masing-masing serta menjalankan persaingan yang ada di dalamnya. Bagi seorang muslim, bisnis merupakan perintah dari Allah untuk diambil karunia-Nya yang telah disebar di seluruh dunia. Oleh karena itu, tidak terpikirkan oleh seorang muslim untuk menghalalkan segala cara hanya untuk memenangkan sebuah persaingan bisnis. Bagi seorang muslim, persaingan merupakan cara untuk berlomba merebut siapakah yang terbaik di mata Allah maupun terbaik di mata manusia. Terbaik di mata Allah dapat dilakukan dengan cara melakukan semua apa yang menjadi kehendaknya dan menjauhi segala larangannya mengenai bisnis. Dan terbaik di mata manusia dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan usaha dengan membuat produk yang bermutu dengan harga yang bersaing dan pelayanan secara maksimal. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang cara bersaing dalam bisnis. Berbisnis merupakan bagian dari muamalah. Bisnis juga tidak dapat dipisahkan dari hukum-hukum yang mengatur tentang masalah muamalah. Karenanya, persaingan bebas yang menghalalkan segala cara adalah praktik yang harus dihilangkan karena sangat bertentangan dengan muamalah Islam. Dalam bisnis, kita akan dihubungkan dengan beberapa pihak-pihak lain seperti rekan bisnis kita dan tentunya akan dihubungkan dengan pesaing bisnis kita. Sebagai hubungan interpersonal, seorang pebisnis muslim tetap harus memberikan pelayanan terbaik bagi mitra bisnisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh yang baik bagaimana cara bersaing dalam bisnis yang baik. Ketika berbisnis, Rasul tidak pernah memberikan usaha atau tidak pernah berusaha menghancurkan pesaing bisnisnya. Bukan berarti Rasul bersaing seadanya tanpa memperhatikan daya saing, tetapi
Yang beliau lakukan adalah dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya dengan menyebutkan spesifikasi barang dengan jujur, jika cacat dibilang cacat, jika baik dibilang baik. Secara alami hal seperti itu ternyata mampu menarik perhatian pembeli dan mampu meningkatkan kualitas barang tanpa harus menghancurkan pesaing bisnisnya. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai produk yang berupa barang atau jasa yang dipersaingkan. Dalam penjelasan kali ini, ada beberapa keunggulan produk yang menjadi daya saing. Yang pertama, kepada produknya. Produk yang digunakan untuk daya saing yang berupa barang atau jasa itu terutama harus halal. Spesifikasi barangnya harus sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Kualitasnya harus terjamin dan yang pasti berdaya saing. Selanjutnya ada harga. Bila ingin memenangkan persaingan, maka harga harus kompetitif. Dalam hal ini tidak diperkenankan untuk membanting harga dengan tujuan menjatuhkan pesaing lainnya. Yang selanjutnya ada tempat. Tempat yang dipergunakan itu harus baik, sehat, dan bersih. Tempatnya juga harus nyaman, dan tempatnya juga harus dihindarkan dari hal-hal yang diharamkan. Misal ada gambar porno, minuman keras, dan sebagainya. Selanjutnya ada pelayanan. Pelayanan yang diberikan tentunya harus ramah, tetapi tidak boleh mendekati maksiat. Yang terakhir ada layanan purna jual. Layanan ini merupakan servis yang dilakukan kepada konsumen untuk sesuai akad yang telah disepakati. Banyak faktor yang mempengaruhi apakah perusahaan itu menjadi pesaing kita atau tidak. Pesaing dapat dilihat dari sisi industri, harga, dan bahkan segmen pasar. Penentuan pesaing sangatlah penting karena dalam hal tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Penelitian menunjukkan hanya ada 20% pemasar yang dapat mengidentifikasi pesaingnya secara tepat, sedangkan 80%-nya hanya salah sasaran. Persaingan ini jangan kita lihat sebagai ancaman, di mana kita harus memenangkan, bahkan harus mematikan pesaing. Justru sebaliknya, dengan adanya persaingan, maka perusahaan kita selalu mempunyai rasa bersaing yang mampu membawa kita kepada perbaikan perusahaan. Baik proses di dalam, manajemen, maupun kualitas produk yang dapat memberikan nilai tambah, serta kepuasan kepada seluruh pihak yang berkepentingan, terutama kepada pihak pelanggan, pemilik, dan karyawan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai membangun jaringan usaha. Jaringan usaha lazimnya berasal dari hubungan yang dibina oleh seorang pebisnis dengan pebisnis lainnya atau pihak yang mendukung, seperti distributor, agen, pengecer, konsumen, pemerintah, dan lain-lain, sebagai salah satu kesepakatan bersama untuk meningkatkan daya saing serta daya serap pasar terhadap barang atau jasa yang dihasilkan. Menurut Jamilo, dengan adanya jaringan usaha dapat dilakukan spesialisasi, sehingga proses produksi berlangsung lebih efisien. Biaya-biaya transaksi dapat ditekan dan fleksibilitas dapat ditingkatkan karena adanya tekanan yang terpercaya. Nah, dalam membangun jaringan usaha terdapat beberapa faktor-faktor pembentuk usaha, yaitu adanya pertukaran timbal balik yang saling bernilai, kemudian adanya ketergantungan sumber daya. Melalui kerjasama dengan pihak-pihak lain, maka pemenuhan sumber daya akan lebih terjamin. Kemudian adanya motif efisiensi biaya transaksi. Efisiensi biaya merupakan mekanisme pasar yang mengatur para pelaku ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa secara efisien. Nah,
Selain beberapa faktor-faktor tersebut, membangun jaringan usaha juga terdapat pola hubungan jaringan usaha. Terdapat 3 pola, yaitu pola hubungan vertikal, horizontal, dan lateral. Pola hubungan vertikal yaitu hubungan yang terjadi antara usaha-usaha yang memiliki kaitan ke depan atau ke belakang. Kemudian ada pola hubungan horizontal, yaitu hubungan yang terjadi antara usaha-usaha yang terkait secara langsung namun tidak dalam sektor yang sama. Kemudian ada pola hubungan lateral, yaitu suatu hubungan yang terjadi antara usaha-usaha yang tidak terkait secara langsung baik dalam sektor yang sama maupun dalam sektor yang berbeda. Nah, mungkin sekian dulu video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.